Jokowi, Gibran. Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 November 2025, kami dari Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan di Bandung ini kedatangan para tokoh dari Jakarta untuk bersilaturahmi. Dalam kondisi Indonesia yang tidak baik-baik dan bobrok setelah dihancurkan oleh Jokowi, kita tadi bersilaturahmi dan juga ternyata satu visi dan satu misi. Nah, pada hari ini kita adakan jumpa pers. Nanti dimulai dari tokoh dari Jawa Barat. Beliau ini senior alumnus dari Unpad, Pak Dr. Mana Hakim. Jadi karena kita menjumpa pers, singkat saja, mungkin 2-3 menit. Lalu juga ada Pak Ismet, ya, aktivis dari Banten dan Jakarta. Lalu ada Pak Jenderal Purnawirawan TNI, ya, Pak Purnomo, ya, sudah tidak asing lagi, beliau ahli intelijen. Dan juga ada Dr. Marwan Batubara yang juga hadir ke Bandung, dan di samping beliau ada Pak Nur Salim, ya, beliau adalah aktivis Islam Kristen, ya. Dan di samping itu ada Pak Kiai Haji Rizal Fadila yang sekarang lagi dipaksakan untuk jadi tersangka. Lalu Pak Jenderal Purnawirawan Sunarko dengan komitmen bintangnya, dan ya dari tentara elit yaitu Kopassus. Saya sendiri satu saya, ya, dari GAUD, Gerakan Melawan Ketidakadilan, yang tanggal 18 November yang lalu kita mengadakan pertemuan untuk mempertemukan yang di bawah Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan ini. Ada 50 ormas paguyuban, ada juga Arokah, ya, juga di gedung ini, dan juga kesepakatannya adalah adil Jokowi dan maju Gibran dari 50 ormas yang sudah tergabung di GAUNKA. Dan selanjutnya adalah gantung Jokowi. Nah, lanjut, sekarang ada tamu yang juga selalu mendampingi RRT ke luar, yang terakhir ke Sydney, ya, yaitu mendampingi Roy, yaitu Pak Agus Minanto. Dan di samping ini ada Presidium Mak-Mak Jawa Barat, Gerakan Dua Mak-Mak, ya, Ibu Gida Farida, yang juga digantung di sana yang lupa saya sebutkan. Itu ada Bu Putra dari ARN yang setiap pekan selalu aktif untuk berdemo. Ya, selalu bikin kebisingan, ya, dan kebisingan ini dilakukan oleh mak-mak ARN. Ya, saya mulai dengan Pak Menat. Pak Menat, ya, silakan. Terima kasih. Sebagai akademisi, saya melihat Jokowi ini sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45, terutama di pasal 33, dan juga melanggar Undang-Undang tentang nepotisme yang sudah lama ini tidak pernah dipakai, ya. Kemudian selain nepotisme,
juga koruptor, ya, yang sudah diakui oleh beberapa menteri dan salah satu direktur BUMN, semuanya langsung diberikan kepada Jokowi atau keluarganya. Dari luar negeri, posisi arti menentukan juga bahwa Jokowi sudah menjadi finalis koruptor terbesar di dunia. Ya, belum lagi bahwa Jokowi merupakan kriminal, ya. Dia sudah membunuh beberapa orang rakyat Indonesia yang tidak berdosa. Hanya karena berbeda sikap itu langsung dibunuh, ya. Tapi tidak langsung oleh Jokowi, itu ada petugas-petugasnya, ya. Oleh karena itu Jokowi wajib ditangkap dan wajib diadili. Saya minta kepada Presiden Prabowo yang menurut bukunya Paradoks akan memberantas segala ketidakadilan. Ini kesempatan baik bagaimana guru politik Prabowo ini harus dihentikan. Apalagi sekarang masih kita dengar masih cawe-cawe. Yang kedua, kita tahu bahwa Gibran itu dijadikan wapres dengan cara-cara yang tidak etis, walaupun menggunakan alat-alat konstitusi. Artinya keputusan konstitusi ini tidak halal. Ya, kalau kita lihat kemampuannya, semuanya juga tidak memungkinkan untuk memimpin bangsa Indonesia yang jumlahnya sekitar 270 juta orang. Ya, daya pikirnya sangat rendah, kelakuannya juga tidak baik. Jadi tidak ada pilihan apa yang baiknya dari Gibran, ya. Apalagi menurut salah seorang dosen yang mengetahui persis tentang Gibran melakukan korupsi dengan menerima uang sekian banyak, itu sudah ini kan, karena itu wajib bagi Gibran untuk diadili juga dan diturunkan dari singgasananya sebagai wakil presiden. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan bagian dari anak bangsa, ingin menyuruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kondisi negara kita saat ini semakin tidak baik-baik saja. Apalagi dengan ditemukannya satu bandara ilegal, ya, setara bandara internasional di Kabupaten Morowali yang informasinya diresmikan oleh Jokowi sebagai presiden saat itu. Dan ini satu bukti bahwa satu tindakan ilegal, ya, merugikan kedaulatan negara Republik Indonesia yang telah dilakukan oleh seorang presiden saat itu bernama Jokowi. Ini harus rakyat Indonesia sadar, bangkit kesadarannya untuk menuntut tindakan ilegal dan jahat ini bagi negara bangsa kita. Sudah sangat menjadi wajib Jokowi harus diadili, ditangkap, dipenjara, bahkan kalau perlu digantung untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindak tanduknya yang telah melanggar konstitusi negara kita. Ini tidak bisa dibiarkan, ditolerir, karena bangsa ini adalah bangsa besar, bangsa yang memiliki konstitusi dan bermayoritas penduduk yang religius, ya, Islami. Saya pikir ini saja yang harus disadari oleh seluruh bangsa Indonesia. Banyak kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden saat itu Jokowi dan sekarang menjadi warga sipil yang
tunduk pada aturan-aturan negara ini. Demikian juga melakukan pelanggaran terhadap penunjukan, bisa juga menunjukkan anaknya sebagai wakil presiden saat ini Gibran dengan data-data, ijazah dan seterusnya yang tidak juga sah untuk mencalonkan diri saat itu sebagai wapres, harus juga dituntut oleh warga negara Republik Indonesia untuk dimakzulkan pada saat kondisi negara yang sudah tidak baik-baik ini. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai purnawirawan menyampaikan beberapa pendapat kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang beliau juga sebagai seorang purnawirawan. Yang pertama, Bapak tidak usah takut Presiden untuk berbuat demi kepentingan keutuhan NKRI, kepentingan rakyat. Rakyat berada di belakang Bapak sepanjang Bapak tetap menjadi prajurit Sabta Marga. Yang kedua, proses hukum yang menyangkut siapapun yang berada di negeri ini diberlakukan sama, baik itu pejabat, baik itu rakyat jelata. Jadi hukum itu tajam ke atas dan tajam juga ke bawah. Yang ketiga, selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, daya rusaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sangat besar dan sangat merugikan kepentingan pemilik negeri ini, yaitu rakyat. Rakyat adalah pemilik negeri ini, tidak mendapatkan perhatian yang baik oleh Presiden Jokowi. Justru pendatang-pendatang yang diberikan hati yang terbaik. Yang keempat, proses hukum tentang Gibran sesuai tuntutan Purnawirawan nomor 8. Mohon Bapak Presiden memberikan instruksi kepada departemen yang lain, kementerian yang terkait untuk dilakukan proses hukumnya sehingga rakyat jelas bahwa Bapak itu adalah seorang pemimpin rakyat. Yang ketiga, tentang proses hukum Joko Widodo, baik itu ijazah, baik itu korupsinya, antara lain kereta api Jakarta-Bandung, harus jelas proses hukumnya. Terakhir Bapak, kemarin Menhan sudah datang ke Morowali. Sebenarnya kasus ini kasus lama, tetapi baru dengan latihan militer TNI baru terbuka semua bahwa di sana terjadi apa. Selanjutnya rakyat hanya berharap Presiden ada tindak lanjut melalui Menteri Pertahanan dan selanjutnya dilakukan proses hukum sebagaimana yang berlaku. Negara ini tidak boleh, di negara ini tidak boleh ada negara dalam negara. Kemarin P2 Bapak Presiden sudah menyampaikan tidak boleh ada negara dalam negara. Sekarang Morowali juga sama. Mari kita tunjukkan Bapak, negara kita negara berdaulat. Selamat bertugas Pak Prabowo. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan 3 hal. Pertama, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi itu menurut ukuran aturan bernegara kita, terutama konstitusi dan sekian banyak undang-undang, itu sudah sangat nyata. Karena itu beliau ini sebetulnya layak dianggap sebagai pengkhianat negara. Nah, kalau sudah jadi pengkhianat, maka tidak ada kata lain bagi siapa, terutama bagi Prabowo yang katanya ingin menegakkan konstitusi dan kedaulatan negara, dan tidak boleh ada negara lawan negara untuk segera bertindak. Apa tindakannya? Segera proses, misalnya melalui partainya untuk proses pemakzulan bagi anaknya, dan juga untuk menangkap lewat KPK atau Polri si Jokowi ini gitu. Kemudian juga kita sekarang ini
melihat bagaimana upaya dari segenap pendukung Jokowi untuk menghalangi proses hukum terhadap ijazah palsu yang disandang oleh Jokowi. Sudah lebih dari 3 tahun kita sibuk dengan bagaimana menghadapi aparat negara di bawah kendali Jokowi untuk menutupi kepalsuan ijazah Jokowi. Nah, ini juga harus ditunjukkan oleh Prabowo bahwa negara ini berdaulat, negara ini negara hukum, ada konstitusinya, untuk tidak justru membiarkan orang-orang yang ada di sekitar Jokowi, yang ada di kabinet Prabowo, itu tetap berupaya untuk melindungi Jokowi yang sudah seharusnya ditangkap dan tadi kita sebut untuk segera ditanggung, digantung. Ya. Kemudian kita juga ingatkan Pak Prabowo untuk jangan misalnya memperlihatkan diri sebagai pahlawan. Ada dirut ASDP yang IRA yang diminta untuk tidak dilanjutkan proses hukumnya, direhabilitasi. Jangan sampai ini nanti dipakai oleh Prabowo untuk meloloskan Jokowi. Ya, ini harus kita ingatkan dari awal. Karena itu kita juga melihat benang merah misalnya bagaimana ada upaya mediasi, ada upaya pengerahan dari tim reformasi. Untuk apa? Yang kesan saya ini adalah Prabowo sedang menjalankan agenda untuk apa? Bukan untuk menangkap pengkhianat negara ini, tapi justru bagaimana supaya Jokowi itu lolos. Nah, karena itu ini peringatan penting bagi Pak Prabowo dan semua yang ada di lingkungan kekuasaannya untuk menunjukkan bahwa negara ini berdaulat, negara ini negara hukum, hukum ditegakkan, dan pengkhianat bangsa harus segera ditangkap. Nah, terakhir sekali saya tadi sudah melompat soal Gibran. Gibran ini lebih dari cukup untuk dimakzulkan atau dipecat menurut kriteria yang ada di konstitusi, yaitu pasal 7A. Persyaratan untuk dimakzulkan itu sudah lebih dari cukup. Karena itu rakyat akan terus menuntut. Untuk apa? Untuk supaya proses itu segera berlangsung. Nah, kita mulai dengan Jokowi, ini dipreteli, lalu dilanjutkan dengan Gibran itu nanti akhirnya dipecat. Dan itulah tuntutan kita kepada siapa? Kepada Pak Prabowo dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersatu semua untuk bagaimana dua tuntutan ini. Tangkap, adili, kalau perlu nanti gantung Jokowi. Kemudian yang kedua, segera pecat Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, hanya ada dua langkah untuk menolong dan menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan anak cucu kita. Pertama, sebagaimana telah disampaikan, harus segera tangkap Jokowi. Kejahatan yang sudah terlalu lama membuat rakyat menderita. Ijazah sudah jelas terbukti oleh teman-teman yang seolah dilindungi oleh orang-orang tertentu. Bertanggung jawab mereka yang melindungi kejahatan ini. Kita tahu bahwa dia bukan orang pintar yang pura-pura bodoh. Menurut tangan seorang ini memang orang bodoh. Mengapa bisa memelihara kejahatan Indonesia begitu lama? Artinya ada gerombolan-gerombolan yang nanti harus turut bertanggung jawab. Sebagaimana disampaikan Pak Pur tadi, bagaimana mungkin ada negeri kita sampai kemudian menteri kemarin mengatakan bahwa ini tidak boleh ada negara dalam negara. Sebuah bandara internasional yang datang di tanah kosong di Sulawesi untuk diduga mengangkut tambang-tambang ilegal baru ketahuan sekarang. Nafsu memimpinnya itu masih sangat luar biasa. Kalau dikhawatirkan seperti Kogi hanya 2 tahun, kita semua mengkhawatirkan Bapak itu sudah tua. Kalau malam ini meninggal, dia akan nafsu Jokowi ini memimpin Indonesia ini akan lebih kejam lagi.
maka dia tahu bahwa kalau Prabowo meninggal, Bapak Presiden meninggal, dia akan mendorong bahwa otomatis Gibran akan menjadi presiden. Oleh karenanya, mengapa mentersangkakan teman-teman pejuang menegakkan ijazah, menunjukkan ijazah Jokowi itu? Karena teman-teman ini sudah mulai mengotak-atik dan sudah mulai membongkar ijazah Gibran yang sudah digunakan sejak tahun 2005 menjadi wali kota Solo tanpa ijazah SMA. Kita akan diam saja rakyat Indonesia seperti ini. Oleh karenanya segera apa yang disampaikan kita perlu berkumpul tokoh Bandung dan tokoh ke Jakarta ke Bandung tidak pakai bus kita poros Jakarta Bandung harus segera segera mungkin kita makzulkan Gibran, atau kalau tidak terlalu sopan makzulkan tuntut hentikan Gibran. Ini menjadi tugas utama kalau menyelamatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung sudah digelorakan kalimat Jokowi gantung-gantung, Gibran pecat-pecat. Saya kira ini adalah spirit Bandung atas kebersamaan para aktivis tokoh Jakarta dan Bandung yang mendeklarasikan poros Bandung Jakarta. Yang kedua, bahwa Jokowi yang telah melaporkan beberapa aktivis akademisi, kemudian proses dan akhirnya menjadikan tersangka, itu keliru besar. Rakyat Indonesia sudah tahu yang sebenarnya pas, layak, pantas dan sesuai dengan kondisi hukum yang ada adalah Joko Widodo yang seharusnya menjadi tersangka, terdakwa, terhukum karena memalsukan, menggunakan dokumen palsu yang sebetulnya sudah dianalisis secara ilmiah dan publik sudah sangat meyakininya. Oleh karena itu pantas jika muncul seruan bui dulu Jokowi, tapi banyak yang tidak merasa pas kalau dibui saja, hukum mati Jokowi gitu. Dan bentuk hukuman matinya menurut pasal 11 KUHP itu gantung. Jadi gantung itu punya dasar hukum, pasal 11 KUHP, hukum mati dan gantung. Gibran sendiri jelas cacat konstitusi, cacat administrasi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, dan juga cacat akademik. Artinya sudah sangat cacat sekali, maka pecat dulu. Tapi setelah dipecat, adili juga Gibran, karena baik Jokowi maupun Gibran adalah dua orang yang menjalankan politik dinasti berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1999 tentang KKN. Itu namanya nepotisme, dan nepotisme diancam hukuman 12 tahun. 12 tahun itu untuk nepotisme. Tapi untuk korupsi hukumannya mati, karena memang sudah terlalu besar dosa Jokowi dan dosa keluarganya. Tidak cukup dihukum dengan hukum yang normal-normal saja, maksimal harusnya. Oleh karena itu seruan Bandung, Jokowi gantung-gantung, Gibran pecat-pecat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kita semua tahu
Jokowi ini kategorinya adalah pengkhianat negara. Pengkhianat negara itu dimanapun harus diadili dan dihukum mati. Kita nggak perlu lagi catatan dosa dia itu kalau ditulis mungkin nggak tahu berapa meter tebelnya gitu. Baik korupsinya maupun kejahatan kemanusiaan. Dia udah mengacak-acak kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia telah melakukan pembunuhan terhadap warga negara tak berdosa. Baik pelaku unjuk rasa pada Mei 2019, kemudian petugas KPPS yang 800-an tewas tidak nyusul, kilometer 50, Kanjuruhan dan lain-lain. Korupsinya tadi sudah dijelaskan, baik korupsi selama pemerintahan, banyak yang sudah menyampaikan, IKN, WUS, dan yang lain-lain. Jadi dia harus diadili dan hukuman yang paling tepat adalah hukuman mati. Kalau ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah sekarang, ini akan menimbulkan presiden jelek yang buruk sekali kepada kehidupan bernegara kita berikutnya, terutama kepada generasi berikutnya. Dan ini saya minta disadari benar oleh pemerintah sekarang, kebetulan dipimpin oleh Pak Prabowo. Jangan sampai Pak Prabowo diam saja, tidak melakukan tindakan hukum ini. Padahal Bapak sebagai presiden adalah penjuru utama penegakan hukum di negeri ini. Bapak yang akan disebut sebagai pengkhianat negara. Dan Bapak tidak perlu takut sama Jokowi dan kroni-kroninya. Selama ini rakyat melihat Pak Prabowo ini selalu memberi rehabilitasi, apalagi amnesti, tapi kepada orang-orang yang tidak berhadapan atau tidak berkonflik langsung dengan Jokowi dan kroninya. Jadi jangan kira presiden rakyat ini tidak tahu ya Pak Presiden. Kita menilai, melihat Bapak yang berani memberikan rehabilitasi dan amnesti kepada orang-orang yang tidak akan berhadapan dengan Jokowi. Tapi kalau berhadapan dengan Jokowi, Bapak takut. Dan itu pada kesempatan ini kami nyatakan tidak perlu takut. Kami siap backup Bapak. Kami siap jadi backup Bapak. Kami siap mati di depan Bapak. Tapi Bapak tegakkan hukum dan Bapak berdiri di depan rakyat untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan seorang atau kelompok Jokowi atau kelompok oligarki tertentu, tidak. Sekali lagi rakyat melihat ini. Bapak kalau memberi amnesti kepada guru di Prabumule, di Luwu, kemarin memberi amnesti kepada mantan dirut, berani atau rehabilitasi berani. Tapi berhadapan dengan Jokowi kita Bapak takut. Kenapa Bapak takut? Kami siap membela Bapak. Kami siap di depan menghadapi serangan dari kelompok Jokowi. Itu yang perlu kami sampaikan. Jangan sampai Bapak juga jangan pengkhianat. Kenapa kita itu? Pak Jokowi jelas pengkhianat tuh. Kan saya tidak perlu jelaskan lagi bagaimana dosanya Jokowi. Itu satu. Jadi harus kita adili, hukum mati. Kemudian Gibran ini hasil nepotisme dari Jokowi. Anak haram dengan melanggar banyak sekali kesalahan. Di samping dia melanggar kriteria yang telah ditetapkan. Dia melakukan tindakan tercela. Dia punya kelakuan kalau lihat di lingkungan bapaknya dan lain-lain, terutama kompetensi atau kemampuan akademiknya yang dungu, promo memalukan bangsa Indonesia yang hampir 100 juta ini, hampir 300 juta ini. Kalau Bapak diamkan wakil Bapak ini, Bapak juga mempermalukan bangsa Indonesia yang hampir 300 juta ini. Karena itu kami menuntut Pak Presiden Prabowo, wakil Bapak ini melanggar secara hukum, kemudian tidak kompeten sebagai seorang pemimpin yang bakal memalukan bangsa. Ini juga harus dimintai pertanggungjawaban dan diadili. Itulah yang perlu saya sampaikan kemarin. Kalau tidak, sekali lagi kedudukan atau kondisi saat ini Gibran sebagai wakil presiden itu sudah memalukan bangsa dan jadi omongan semua anak negeri.
Masa Bapak nggak dengar? Rakyat Indonesia itu jutaan yang lulusan S1 atau S2 atau S3 punya wakil SMA saja 3. Oke, kalau nggak mau lihat, kalau ingat omongan bapaknya, jangan lihat ijazah. Oke, kalau mau lihat. Tapi nyatanya pakainya dulu memalukan. Apalagi mau dibuat alasan tidak memakbulkan Gibran. Saya malu dan hampir 300 juta rakyat Indonesia malu dipimpin oleh Gibran, kecuali Termul dan begundal Jokowi nggak malu dipimpin oleh Gibran. Berapa gelintir sih itu? Nah, itu yang perlu saya sampaikan kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang didengar dari para tokoh tadi adalah bahwa Jokowi dan Gibran adalah beban bagi rakyat, dan juga sebenarnya adalah beban buat Prabowo atau Presiden Prabowo sendiri. Jokowi dan Gibran ini yang akan selalu menghantui dan selalu akan memberatkan beban buat Bapak Prabowo. Ya, untuk itu singkirkan beban tersebut. Terakhir ada Pak Agus Winanto, silakan Pak. Terima kasih Pak Sabril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Winanto, Sekjen Forum Diaspora Indonesia atau FDI, menyampaikan dua hal. Yang pertama, alhamdulillah dengan segala kekurangan kelebihannya, FDI telah berkontribusi memberikan sumbangsih, saran, masukan dan sebagainya kepada bangsa dan negara ini. Yang kedua, saya baru saja kembali dari Sydney bersama Mas Rosilio untuk melakukan penelitian tentang keabsahan Gibran sekolah atau kursus bahasa Inggris di Insert Language Center. Sudah ada fakta dan data yang dipegang oleh Mas Rosilio, nanti biar beliau menjelaskan. Saya tidak dalam kapasitas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita menutup acara ya. Kebetulan kita lagi kumpul ada di Bandung. Balik lagi Pak Prabowo. Bapak nggak usah jadi aling-aling untuk menutupi Jokowi lagi. Saatnya Bapak bergerak. Saatnya Bapak mendengarkan aspirasi kami sebagai rakyat yang merasa dizolimi selama 10 tahun. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama dan Bapak juga harus hati-hati Pak. Kami sangat khawatir kalau Bapak ada apa-apa. Kami merasa bahwa kalau Bapak terlalu lama nanti habis negara ini dihabiskan sama oligarki yang kaki tangannya adalah Jokowi juga. Saya nggak mau kalau negara ini ketika Bapak, semoga tidak ya, selesai Fofana ya. No, tidak. Bapak harus segera saat ini juga mendengarkan suara kami, eksekusi dan bergerak memberantas semua penjahat yang ada di negara ini. Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian jumpa pers kami antara tokoh-tokoh DKI Jakarta yang hadir ke Bandung pada hari ini tanggal 26 hari Rabu ya, tanggal 26 November 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita.